Doa melawan bencana, musibah dan malapetaka sampai hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidak berguna takut dari takdir, karena doa bermanfaat dari segala sesuatu yang telah turun dan dari segala sesuatu yang belum turun. Sesungguhnya bencana benar-benar akan turun. Lalu doa akan menemui bencana tersebut. Kemudian keduanya, antara doa dan bencana, akan saling bertempur di antara langit dan bumi sampai hari kiamat." Penjelasan dari para ulama, jika doanya lebih kuat, maka bencana akan tertolak. Namun jika maksiatnya lebih kuat, maka bencana pasti akan turun. Pertanyaannya, kira-kira lebih kuat mana antara doa dan maksiat di Indonesia ini? Jika orang-orang soleh semakin sedikit, jika orang-orang yang berdoa secara ikhlas di Indonesia ini semakin sedikit, sedangkan dosa dan kemaksiatannya merajalela di mana-mana, maka bencana itu pasti akan turun. Tetapi jika orang-orang soleh semakin banyak yang berdoa dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan, maka bencana itu pasti akan tertolak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yughni hadarum min qadarin." La yughni hadarum min qadarin. La yughni, tiada guna, hadarun oleh waspada atau ketakutan, min qadarin, daripada takdir, karena takdir Allah sudah ditetapkan. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bisa bermanfaat, mimma nazala, dari segala sesuatu yang telah turun, wa mimma lam yanzil, dan dari segala sesuatu yang belum turun. Wa innal balaa la yanzilu fayatalaqahu du'a'u. Dan sesungguhnya bala, musibah, bencana, malapetaka, la yanzilu, yaitu benar-benar akan turun. Fayatalaqahu ad-du'a'u, lalu akan menemui kepada bencana musibah tersebut ad-du'a'u, oleh doa. Faya'talijani ila yaumil qiyamati. Faya'talijani, kemudian keduanya, antara doa dan bencana, akan saling tempur. Kekuatan doa dan bencana bertempur di antara langit dan bumi ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jika kekuatan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini, terutama di Indonesia, lebih kuat karena lebih banyak hamba-hamba Allah yang soleh, yang ikhlas, yang berdoa kepada Allah dengan istiqomah, maka bencana itu pasti akan tertolak. Namun jika sebaliknya, jika ternyata hamba-hamba Allah yang soleh di Indonesia ini semakin sedikit, sedangkan yang maksiat merajalela di mana-mana, pejabatnya zalim, tidak adil, rakyatnya lupa, sulit untuk diajak mengkaji Al-Quranul Karim, maka bencana itu pasti akan tiba, akan memporak-porandakan seluruhnya, akan menghancurkan segalanya, kecuali jika memang orang-orang Muslim, orang-orang Islam di Indonesia ini mulai sadar, mulai bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendatangi para ulama, para kiai untuk mengkaji Al-Quranul Karim. Itulah salah satu bentuk taubat yang sebenarnya. Jika taubatnya hanya lewat mulut belaka, kemudian perbuatannya tidak segera mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengkaji Al-Quranul Karim, memahami isi ayat-ayat Allah, maka bencana tetap pasti akan lebih kuat daripada kekuatan doa. Karena manusia selain berdoa harus melaksanakan al-amru bil ma'ruf
wan nahyu 'anil munkar. Manusia harus mengajak pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Oleh sebab itulah para nabi dan rasul diutus oleh Allah, sehingga para nabi dan rasul harus berjuang mati-matian, walaupun toh harus ditentang oleh kaumnya sendiri. Jika hanya kekuatan doa saja, maka nabi dan rasul hanya berdoa saja. Tetapi kenyataannya, nabi dan rasul senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tatkala nabi dan rasul berusaha mencegah kemungkaran, maka bahayanya, resikonya sangat tinggi. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, kita hendaklah senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari segala kemungkaran. Karena di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa sungguh kalian harus menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian Allah akan mendatangkan bencana, musibah, malapetaka. Kemudian kalian saat itu berkumpul bersama, berdoa, bahkan doa kalian sampai menangis, menangisnya sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun. Maka ketika itulah doa-doa kalian tidak akan dikabulkan. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, bencana ini masih ditunda, menunggu kepada kita semua. Apakah kita semua mau kembali kepada Allah, ataukah kita semua justru lalai menyepelekan hal ini? Jika kita semua lalai menyepelekan hal ini, maka tunggu saja, pasti bencana, musibah, malapetaka itu akan memporak-porandakan negeri kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mari kita tegakkan, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena ini adalah tugas kita bersama. Jika bencana sudah diturunkan oleh Allah, maka bencana itu akan menyapu segalanya. Tidak akan pilih-pilih mana orang baik, mana orang buruk. Semuanya, bila sudah terjadi gempa megatrust, naudzubillah, sampai terjadi tsunami, naudzubillah tsumma naudzubillah, maka semuanya akan terkena semuanya, tidak pilih-pilih. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.